Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Stefani Rosa dari 2SIC. Pada kali ini, saya akan membuat tentang laporan pertemuan 9. Kita itu mencari tutorial di YouTube atau website tentang penggunaan Room SQLite dan silahkan jelaskan aplikasi yang sudah dibuat dalam bentuk video. Nah, saya sudah membuat di sini. Langsung saja kita coba tambah. Lalu kita isi. Lalu kita simpan. Nah, nanti dia akan ada di sini. List user yang sudah kita tambahkan. Dan jika kita ingin meremove Sumanto atau menghapus user, kita tinggal tekan ini, delete, lalu akan muncul notifikasi. Nah, kita tekan yes saja. Nah, maka akan terhapus. Lalu jika ingin menambahkan data lagi, tinggal tambahkan saja. Dan isi lagi seperti yang tadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang codingan yang sudah saya contoh. Nah, yang pertama itu ada di Gradle. Di Gradle itu kita menambahkan ini. 3 ini. Lalu itu fungsinya untuk yang bagian volume version ini itu untuk mendefinisikan room yang akan digunakan. Kita akan menggunakan 2.7.1. Lalu yang ini itu merupakan untuk menambahkan dependensi runtime atau bagian utama dari room library untuk runtime, yaitu fungsi dasar database seperti insert, update, delete, dan sebagainya. Lalu ada ini, Cap Android Room itu digunakan untuk mengenerate kode seperti DAO dan entitas. Lalu yang terakhir ini untuk menyediakan fitur tambahan berbasis Kotlin seperti dukungan coroutines, flow, dan ekstensi fungsi Kotlin yang lebih idiomatik. Selanjutnya, kita membuat folder database. Ada DAO dan entitas. Nah, yang ini entitasnya dibuat lagi file Kotlin-nya user. Dan di DAO dibuat user DAO. Nah, di bagian entity ini setara dengan, kalau di database itu setara dengan table. Dengan kita membuat entitas user, entity setara dengan kita membuat entitas user sama dengan membuat table user di dalam database. Lalu ini untuk membuat kolom email, ini nama, ini untuk melakukan insert. Selanjutnya itu ada user DAO. Nah, di user DAO ini untuk membuat query ke tabel user. Selanjutnya, di dalam folder database ada app database. App database ini fungsinya itu untuk membuat database local room dengan tabel user, menerapkan singleton pattern, dan menyediakan akses lewat DAO. Nah, selanjutnya, lalu di activity main itu fungsinya itu untuk menampilkan list data dari database itu yang tadi saat kita menambahkan.
Lalu juga bisa menambahkan data baru melalui tombol tambah. Nah, yang ini kita bisa melihat list data dan bisa untuk nambah juga. Selanjutnya itu ada activity tambah. Fungsinya itu untuk halaman input data baru dan tempat user mengisi nama lengkap dan email. Selanjutnya ada activity detail. Nah, activity detail ini untuk memberi tampilan halaman detail setelah pengguna memilih seseorang dari daftar. Contohnya seperti ini. Nah, ini seperti ini jika kita menekan usernya, maka dia akan menampilkan ini. Detail dari user yang kita pilih. Dan kita coba edit. Dan kita update. Nah, dia akan terganti. Itu di activity edit itu kita untuk mengedit atau memperbarui data pengguna seperti yang tadi. Dengan mengganti nama lengkap dan emailnya. Lalu nah yang terakhir itu ada di row user. Row user ini untuk sebagai template item baris dalam recycler view yang menampilkan data pengguna pada halaman utama kita tadi. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.